Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, terdapat sebuah riwayat yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu bahwa pada dahulu kala, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita dari golongan Bani Israel menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan zina hingga hamil dan melahirkan anak. Anak itu lalu aku bunuh." Mendengar itu, Nabi Musa marah dan mengusir wanita tersebut seraya berkata, "Wahai wanita, keluarlah dari tempat ini agar tidak turun api dari langit yang dapat membakar kita semua akibat perbuatanmu ini." Wanita itu pun keluar dengan hati yang sangat sedih. Dalam pikirnya berkecamuk, bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Kemudian turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Hai Musa, Tuhan berkata kepadamu, mengapa engkau menolak orang yang bertaubat? Tidakkah engkau mengetahui orang yang lebih jelek dari dia?" Nabi Musa berkata, "Hai Jibril, siapakah orang yang lebih jelek daripada wanita yang telah berzina, hamil, melahirkan anak, kemudian membunuh anaknya itu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja." Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Selain sebagai penunjuk ketakwaan, sholat yang kita lakukan juga berfungsi sebagai tiang dari agama kita. Berulang kali Allah mengingatkan kepada kita tentang besarnya pahala dan janji kenikmatan surga yang akan diberikan kepada umat Islam yang konsisten melaksanakan sholat. Di sisi lain, Allah juga memberikan ancaman yang sangat tegas bagi mereka yang meninggalkan sholat. Sayangnya, ada saja orang yang mengaku Islam namun terbiasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini. Mungkin di antara mereka ada yang hanya melaksanakan sholat sekali sehari saja. Mungkin ada pula yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam seminggu, yaitu sholat Jumat. Yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang hanya ingat melaksanakan sholat dalam setahun 2 kali, yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja. Dan itu mereka lakukan bukan semata-mata takwa kepada Allah, tapi mungkin karena hanya malu, gengsi, atau tidak enak kepada keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Az-Zahabi rahimahullah juga mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar, dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yaitu 1 sholat saja, dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang mujrim atau yang berbuat dosa. Saudaraku,
Tentu kita paham bahwa perbuatan tercela seperti berzina, mencuri, membunuh dan minum minuman keras adalah dosa besar yang harus dihindari. Namun perlu juga diketahui bahwa sengaja meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa besar yang dosanya lebih besar dari itu semua. Jangan sampai kita meremehkan kewajiban sholat fardu. Orang yang terbiasa meremehkan kewajiban sholat lambat laun akan terbiasa meninggalkan sholat tersebut. Padahal dosa meninggalkan sholat ini sangatlah besar dan pelakunya terancam kafir, auto masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, anak turun kita, pasangan kita, keluarga kita, dan semua orang di sekitar kita untuk terus istiqomah melaksanakan kewajiban sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk menjadi pribadi muslim yang bertakwa pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.